Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dewan Pengarah ini dipimpin oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang kemarin yang didasarkan pada Kepres nomor 45 tahun 2021 tentang pengangkatan Dewan Pengarah BRIN. Selain Mega, Presiden juga melantik Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Wakil Dewan, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa, Sudamek Agung Waspodo Sunyoto sebagai Sekretaris, serta 6 orang lainnya sebagai anggota Dewan Pengarah. BRIN merupakan lembaga pemerintah yang di bawah tanggung jawab Presiden dalam penelitian, pengembangan, hingga pengkajian dan penerapan, serta inovasi, invensi dan inovasi. Saudara-saudara, sebagai Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Penunjukan Megawati Soekarno Putri sebagai Dewan Pengarah BRIN sudah lama dikritik oleh pakar dan juga peneliti. Namun Presiden Joko Widodo tetap melantik Mega di Istana Negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan, Ketua Dewan Pengarah BRIN memang dijabat oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio. Apa yang dikhawatirkan oleh akademisi atau para peneliti jika Ketua Umum Partai Politik menjadi Dewan Pengarah Lembaga Riset? Saya akan dengar pandangan dari Prof. Azumardi Azra, Guru Besar dari UIN Syarif Hidayatullah. Prof. Azra, selamat malam. Apa kabar, Prof? Selamat malam. Ya, baik. Prof, penunjukan nama Bu Mega sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sudah lama dikritik ya. Tapi kemudian memang sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, Perpresnya memang nama Mega sebagai Kepala BPIP yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Sekali lagi, apa sih yang kemudian menjadi kekhawatiran Prof ketika jabatan ini dipegang oleh Ibu Mega? Ini apakah masalahnya sosok Meganya atau apanya, Prof. Azra? Saya kira mungkin Presiden Jokowi sendiri ya kita menyampaikan sebaiknya kepala Ketua Dewan Pengarah BRIN itu janganlah politisi, janganlah ketua parpol. Ketua parpol manapun ya. Karena apa? Tapi itu kelihatannya kritik itu tidak dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi karena dia mungkin Presiden lebih mempertimbangkan bahwa BRIN ini adalah lembaga politik, jadi bukan lembaga penelitian murni ya. Kalau lembaga penelitian murni ya mau menghasilkan riset-riset terobosan, inovasi-inovasi terobosan, maka seharusnya kepala Dewan Pertimbangannya itu, Ketua Dewan Pertimbangannya itu adalah ilmuwan, saintis, yang terkemuka, yang terpandang bukan hanya di Indonesia tapi juga di mancanegara. Jadi lembaga BRIN itu disegani gitu. Tapi kalau dipimpin oleh politisi, maka kemudian saya kira BRIN ini akan mengalami nasib yang sama seperti BPIP ya. BPIP itu juga dipimpin oleh ketua partai politik. Coba aja lihat apa yang dilakukan BPIP sekarang. Oke. Artinya Anda khawatir kalau BRIN menjadi lembaga yang digunakan untuk kepentingan politik, Prof. Azra? Iya, bukan hanya dipakai, tapi dari pertamanya sendiri BRIN itu menjadi sebuah lembaga politik, ya kan? Karena dipimpin Dewan Pengarahnya adalah ketua partai politik. Ya mau nggak mau, citra politik atau citra partisan politik itu lebih melekat pada BRIN daripada sebagai lembaga riset dan inovasi. Ya. Baik. Lembaga riset dan inovasinya itu hanya embel-embel saja karena itu tadi, karena coba lihat anggota Dewan Penasehatnya hampir separuhnya lebih itu adalah pejabat, ya kan? Pejabat, menteri, dan kemudian orang-orang yang sebetulnya tidak punya record, punya rekam jejak, berpikir atau pernah berpendapat, pernah menulis apalagi mengenai bagaimana riset dan inovasi dilakukan di Indonesia, kan nggak ada. Katakanlah misalnya orang seperti tadi yang disebut itu ada Ibu Mega, ada Sri Mulyani, kemudian ada siapa lagi gitu kan, yang kita tidak pernah mendengar itu. Memang ada 2-3 orang yang menjadi ilmuwan yang hebat, ya betul itu ada 2-3 orang saja. Masuk saya kira Pak Emil Salim, tapi Pak Emil Salim kan sudah sangat senior ya. Kemudian ini juga menjadi masalah tersendiri itu ya.
bagaimana kiprahnya bisa maksimal itu juga menjadi masalah sendiri. Oke. Jadi karena itulah saya kira waktu Presiden Jokowi yang tinggal tersisa sekitar 2 tahunan ini, saya kira tidak akan sempat untuk mengkonsolidasikan BRIN menjadi sebuah lembaga riset yang betul-betul terkemuka. Nggak bisa. Karena apa? Pada saat yang sama, lembaga-lembaga yang sangat historis, peranan penting dalam sejarah Indonesia seperti LIPI, Batan, BPPT, ya kan, LAPAN itu dibubarkan semua, dibubarkan, dilebur gitu ya, dibentuk organisasi riset yang dipimpin oleh PLT. Nah kita tahu lah kalau PLT itu wewenangnya kan terbatas. Sampai kapan itu PLT, ya kan? Katakanlah bisa 6 bulan, bisa setahun, ya saya kira nggak buat BRIN tidak saya malah kemarin menyebut itu bisa jadi ya karena waktunya yang sempit ya Presiden Jokowi, kecuali kalau misalnya Presiden Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode itu lain lagi, soalnya mungkin dalam waktu itu bisa diperbaiki BRIN, tapi kan tidak mudah. Saya kira publik umumnya dari berbagai survei tidak setuju perpanjangan atau jabatan baru bagi Presiden Jokowi menjadi 3 periode, kan nggak mungkin. Ya, baik Prof. Ya. Kira ini BRIN ini saya kira sesuatu hal yang bisa saya sebut sebagai disaster ya, malapetaka ini bagi riset dan inovasi Indonesia. Oke. Prof, tapi kan kepala BRIN-nya Laksana Tri Handoko, ini kan juga seorang pakar, seorang peneliti juga. Bahkan Pak Handoko juga mengatakan bahwa BRIN itu butuh dukungan teknokratis dan juga politis gitu. Ya memang betul, teknokratis itu para saintis ya kan. Politik itu ya mungkin pemerintah ya, saya kira maksudnya, tapi tidak harus BRIN yang merupakan lembaga negara itu kemudian diarahkan oleh ketua partai. Ini kan bukan lembaga partai ya kan, lembaga politik dalam pengertian harus dikendalikan oleh ketua partai. Ini kan kurang masuk akal gitu ya, kurang pas lah nalarnya menurut saya. Ya soal politik tinggal melobi ya, saya kira siapapun ilmuwan juga bisa melobi ke sana sini ya. Kalau kita mau belajar misalnya banyak sekali ilmuwan itu yang memang bisa melobi. Jadi tidak harus misalnya untuk melobi itu dukungan politik itu harus misalnya dewan pengarahnya itu ketua partai. Saya kira salah kaprah itu ya, pendapat seperti itu. Oke, Prof, kalau kita merujuk kepada tugas Ketua Dewan Pengarah BRIN ya, dalam hal ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada pasal 6, ini kan Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada kepala dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian dan sebagainya, agak panjang, tapi di ujungnya kemudian di bidang kehidupan yang berpedoman kepada nilai Pancasila. Nah, kata ini yang kemudian juga menjadi alasan bahwa sosok Ibu Mega dinilai tepat, dan karena juga menjabat sebagai kepala BPIP. Itu bagaimana Prof, tanggapan Anda? Saya kira berlebihan ya. Itu akan membuat kita kembali kepada zaman Orde Baru ya. Saya kira Pancasila itu ya kita berpegang pada Pancasila. Pancasila itu kita yakini sebagai dasar negara yang terbaik buat Indonesia. Tapi tidak perlu kemudian itu dilakukan indoktrinasi. Setiap gerak kita, ujian ilmiah, riset, dan inovasi harus semua dikaitkan dengan Pancasila. Saya kira itu berlebihan. Berlebihan seperti pada masa Harto dulu. Nah itu akan kemudian menimbulkan rasa yang tidak tepat lah, menimbulkan bisa kontraproduktif buat penghayatan atau buat bagi kesetiaan warga pada Pancasila. Itu bisa mengakibatkan seperti itu. Jadi oleh karena itu saya kira pemerintah harus berhati-hati, Presiden Jokowi berhati-hati, jangan kemudian Pancasila itu kemudian misalnya harus kemudian ditempelkan pada lembaga riset dan inovasi. Saya kira itu tidak tepat. Itu seharusnya cukuplah di BPIP. Nah yang sekarang ini yang perlu dilakukan bagaimana memulihkan kepercayaan publik pada BPIP, karena BPIP juga sudah terlanjur publik itu kehilangan kepercayaan pada BPIP. Ya, BPIP itu lebih dilihat sebagai lembaga politik yang punya agenda ya kan melalui Pancasila untuk kepentingan politiknya sendiri, sehingga kemudian publik juga mempersoalkannya, tidak mempercayainya. Jadi saya kira itulah yang harus diperbaiki. Kalau memang serius Pancasila itu mau diinternalisasikan, mau diaktualisasikan, maka
saya kira yang pertama-tama dilakukan BPIP-nya harus dipulihkan ya, dipulihkan itu dengan cara apa menjadi sebuah lembaga yang tidak partisan. Kalau masih dipimpin oleh ketua partai, maka dia dianggap sebagai lembaga partisan politik gitu, bukan lembaga yang bergerak memang untuk kepentingan negara bangsa secara keseluruhan. Oke, jadi Anda pesimistis, Prof, terhadap BRIN ini? Saya terus terang aja kurang punya harapan ya, dalam waktu yang tersisa sekitar 2 tahunan lah, ya kan, paling ya 2 tahun lah, setelah itu udah sibuk mau pemilu sana-sini ya, mungkin sebagian menteri juga ikut pemilu, presiden juga saya kira juga sibuk memantau pemilu dan seterusnya itu. Saya kira waktunya udah sempit ya. Sementara pada saat yang sama lembaga-lembaga riset yang selama ini sudah menunjukkan prestasinya justru sudah terlanjur dibubarkan, terlanjur dilebur. Sementara kemudian konsolidasi BRIN itu saya kira susah untuk dicapai, susah untuk diwujudkan jika ada seperti ini. Oke, Prof Azra sebagai cendekiawan, sebagai seorang akademisi, mengapa Anda mengatakan salah kaprah menempatkan Pancasila menjadi konsep yang kemudian diimplementasikan di lembaga seperti riset dan juga teknologi BRIN? Ya, riset dan teknologi itu harus otonom, jangan kemudian riset dan inovasi itu dijadikan sebagai sarana untuk ideologisasi. Dalam hal ini ideologisasi Pancasila. Saya kira nggak perlu, itu berlebihan. Saya pendukung Pancasila, saya orang yang setia kepada Pancasila, tapi saya juga melihat tidak setiap riset kita itu harus misalnya dikaitkan dengan Pancasila. Itu untuk apa relevansinya? Kan misalnya ada kata Presiden Amerika Joe Biden, Jakarta mau tenggelam. Nah harusnya dilakukan riset itu oleh badan geologi, badan macam-macam yang bergerak dalam bidang itu. Tapi apakah itu perlu dikaitkan dengan Pancasila? Apa hubungannya Jakarta yang mau tenggelam dengan soal Pancasila? Jadi hal-hal seperti itu ya kurang masuk nalar. Oleh karena itu kalau saya setuju, sejak dari dulu Pancasila itu harus diaktualisasikan, betul, disosialisasikan, betul. Tapi tidak perlu melalui riset, melalui BRIN. Itu bisa disosialisasikan pertama melalui lembaga yang memang dibentuk untuk itu, yaitu BPIP. Yang kedua bisa juga dilakukan sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Nah sekarang di lembaga pendidikan, kemarin itu Mendikbud malah bilang mata kuliah Pancasila itu tidak wajib. Nah itu lebih lagi kebelingernya ya. Itu seharusnya ya. Jadi jangan kemudian dipaksakan Pancasila itu harus dikaitkan dengan riset dan kemudian inovasi yang akan dilakukan oleh BRIN itu cukup melalui BPIP dan kemudian melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui mata pelajaran, melalui mata kuliah. Itu seharusnya. Oke, Prof, terakhir, kritik sudah disampaikan memang sejak awal, bahkan ketika BRIN dibentuk dan ditetapkan ketua Dewan Pengarahnya adalah kepala BPIP, dalam halnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga ketua umum partai politik. Tapi ini sudah dilantik, Prof. Apa yang menurut Anda masih bisa diperbaiki, katakanlah begitu, kalau memang ada kekhawatiran bagi Anda bahwa ini bisa menjadi, atau BRIN atau lembaga riset jadi masuk ke dalam pusaran politik? Saya belum bisa melihat celah atau cara untuk memperbaiki keadaan yang sudah rusak ini. Saya nggak tahu, belum bisa memberikan alternatif ya. Kan nggak mungkin misalnya saya minta ke ketua Dewan Pengarahnya mengundurkan diri atau semua Dewan Pengarahnya mengundurkan diri. Itu kan juga tidak proporsional ya. Saya nggak tahu ya. Itu terserahlah kepada para anggota Dewan Pengarah BRIN itu sendiri ya. Ditimbang-timbang betul lah apakah memang bisa mereka tidak partisan politik yang pertama. Yang kedua apakah betul mereka bisa punya kapasitas, punya pengalaman untuk misalnya memajukan riset dan inovasi. Jadi evaluasi aja diri sendiri ya, periksa diri sendiri. Nah dari situ bisa mengambil kebijakan, langkah sendiri kalau mau jujur pada diri sendiri. Itu saja kuncinya. Jadi
tidak bisa kita menuntut ya, karena itu tergantung dari kesadaran orangnya sendiri. Oke, baik. Prof. Azumardi Azra, terima kasih Anda sudah menyampaikan pandangan dan juga berdiskusi bersama kami malam hari ini. Mari kita akan lihat, Prof, seperti apa kemudian BRIN ini ke depan dan apakah kekhawatiran yang Anda sampaikan atau mungkin sebagian pihak sampaikan juga terjadi atau tidak. Kira-kira begitu. Kita akan lihat seperti apa, Prof, ke depan. Terima kasih banyak, Profesor Azumardi Azra, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, sehat selalu, Prof. Selamat malam, Bung Renhat.